Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik videonya ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 dengan tema Berita Seputar Indonesia. Setiap hari, kita pasti mendengarkan berita atau membaca berita. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus mencari kejelasan dan mengklarifikasi berita tersebut. Apakah berita tersebut benar atau tidak? Sehingga kita bisa menyampaikannya kembali atau memanfaatkan berita tersebut dengan baik. Dari semua teks berita yang telah kita dengar dan kita baca, berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. 1. Informasi penting. Disebut juga unsur-unsur berita atau pokok-pokok informasi. Dalam ilmu jurnalistik atau persurat kabaran, unsur-unsur berita terangkum dalam rumus 5W plus 1H, dan dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Unsur-unsur tersebut lazim ditempatkan di bagian awal berita dan tersimpan dalam kepala berita atau lead dan tubuh berita. Untuk lebih jelasnya tentang unsur-unsur berita, simak kembali video pembelajaran Bahasa Indonesia sebelumnya. 2. Informasi tidak penting. Lazim disebut juga uraian atau ekor berita. Bagian ekor berita berada setelah kepala atau tubuh berita. Dan bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok, dan semakin ke bawah, berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Perhatikan contoh teks berita berikut ini. Kalimat yang dicetak tebal disebut judul berita, menunjukkan isi berita dengan kalimat yang menarik. Paragraf 1, 2, dan 3 merupakan kepala berita atau lead, karena berisi unsur-unsur berita seperti apa, di mana, kapan, dan siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Mari kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Paragraf 4, 5, 6, dan 7 merupakan tubuh berita. Pada tubuh berita berisi penjelasan rinci isi berita dan beberapa unsur berita, yaitu mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana proses terjadinya peristiwa. Selanjutnya, pada bagian paragraf-paragraf terakhir, 8, 9, 10 merupakan ekor berita. Pada ekor berita berisi perincian yang sifatnya cenderung tidak penting. Nah, setelah kita menyimak atau membaca sebuah berita, bisa kita lihat bahwa teks berita tersebut dibentuk oleh kata-kata dan kalimat yang memiliki kaidah atau aturan tersendiri, yang menjadi ciri khas dan pembeda dari jenis teks lainnya. Kaidah-kaidah kebahasaan yang dimaksud adalah A. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. B. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita.
Perhatikan contoh kalimat langsung di bawah ini ya. C. Penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Perhatikan contoh konjungsi bahwa yang terdapat dalam paragraf berikut ini ya. D. Penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata kerja mental seperti memprediksi, memikirkan, membayangkan, berasumsi, dan lain-lain. Perhatikan penggunaan kata kerja mental pada paragraf di bawah ini. E. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaannya sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Perhatikan contoh penggunaan keterangan waktu dan tempat pada paragraf di bawah ini. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda dan berkaitan dengan waktu. Konjungsi temporal berupa kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Perhatikan penggunaan konjungsi temporal pada paragraf berikut ini. Nah, semoga kita memahami struktur-struktur berita serta kaidah-kaidah kebahasaan pada suatu berita. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.